Oke, baik. Alat yang kami butuhkan yaitu ada stetoskop, ada garpu tala, ada untuk mengecek refleks, kemudian ada handscoop. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Saika, mahasiswa keperawatan dari Stikes Besar Nikah yang bertugas pada hari ini. Bisa disebutkan siapa namanya dan di mana tinggal lahirnya? Saya cek ulangnya dulu. Baik, sudah sesuai ya. Jadi sejenis di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kepala, rambut, mata dan telinga. Kurang lebih waktunya 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, siapkan alat pemeriksaan dulu. Yang pertama kita lakukan yaitu mencuci tangan dengan lengkap. Saja untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan pada kepala. Apa yang perlu kita lakukan yaitu menginspeksi atau melihat saja bagaimana bentuk kepala dari pasien. Di sini bentuk kepala Ibu Angel yaitu bulat, sedikit lonjong dan rata ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melihat kesimetrisan. Apakah ada perbedaan antara kepala bagian kiri dan kepala bagian kanan. Di sini bisa kita lihat bahwa bentuk dari kepala Ibu Angel alhamdulillah simetris. Selanjutnya kita akan mengukur kepala pasien menggunakan midline atau pita ukur. Baik, di sini kita mengambil bagian terlebar dari kepala. Permisi ya. Angka 0 tepat berada pada atas hidung atau di tengah alis. Di sini berapa angka yang kita dapatkan? Ada Bu. Di sini kita mendapat angka 55. Selanjutnya kita akan melihat apakah ada gangguan pada pergerakan kepala pasien. Ibu, apakah Ibu bisa menunduk? Apakah ada rasa sakit? Di atas Bu, apakah ada rasa sakit? Baik, jadi di sini untuk gangguan pergerakan alhamdulillah tidak ada, semuanya normal. Baik, yang terakhir kita lakukan pada pemeriksaan kepala yaitu palpasi untuk mengetahui apakah terdapat nyeri tekan pada pasien saat kepala ditekan. Ibu, di sini saya akan menekan kepala Ibu. Jika Ibu merasakan nyeri atau sakit, Ibu bisa mengangkat tangan. Ada dulu ya, sakit Ibu? Sakit Ibu? Jadi di sini untuk pemeriksaan kepala pada Ibu Angel, alhamdulillah semua normal ya Bu ya. Kita melakukan pemeriksaan pada rambut pasien. Apa yang pertama kita lihat yaitu persebaran dari pertumbuhan rambut. Di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa pertumbuhan dari rambut Ibu Angel alhamdulillah tidak ada bagian yang tidak ditumbuhi oleh rambut dan warnanya juga hitam ya Bu ya. Kemudian kita melihat apakah ada kotoran yaitu berupa kayak minyak ataupun ketombe. Bisa kita lihat di sini bersama bahwa rambut Ibu Angel bersih, kemudian tidak ada minyak. Selanjutnya kita akan melihat apakah ada bagian yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Di sini alhamdulillah semua ditumbuhi oleh rambut. Baik, untuk pemeriksaan rambut mungkin hanya itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama kita lakukan yaitu selalu menginspeksi atau melihat saja kelengkapan dari mata pasien, kemudian apakah kedua matanya simetris. Bisa kita lihat di sini sama-sama bahwa kedua mata Ibu Angel alhamdulillah lengkap kemudian simetris. Selanjutnya kita melihat apakah ada pembengkakan, benjolan ataupun ludah pada kelopak mata. Ibu bisa mengerti katanya? Bisa kita lihat di sini tidak ada pembengkakan, benjolan maupun ludah. Selanjutnya kita akan melihat konjungtiva dan warna sklera. Umumnya konjungtiva berwarna merah muda atau pink. Baik Ibu bisa melihat ke atas, saya akan menarik kelopak mata Ibu bagian bawah. Permisi ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pupil dan respon pupil terhadap cahaya. Apakah pupil berespon normal, yang artinya pupil akan mengecil jika didekatkan dengan cahaya.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes Rina. Ibu, di sini saya akan melakukan tes Rina. Saya akan menempelkan garpu tala ke tulang mastoid ibu. Jika ibu mendengar bunyi, ibu bisa mengangkat tangan. Kemudian jika bunyinya hilang, ibu bisa turunkan tangan. Kemudian jika saya tempelkan garpu talanya ke sini, jika ibu mendengar bunyi, ibu bisa angkat tangan lagi. Dan jika bunyinya hilang, ibu bisa turunkan tangannya. Bisa ibu? Kita mulai ya bu ya. Baik. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan telinga semuanya normal ya bu ya. Jadi kita akan lanjut pemeriksaan bagian hidung, mulut, dan rongga pasien. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung. Kita melihat hidung pasien sekatnya simetris ataukah tidak. Jadi saya lihat simetris ya ibu. Pasien yang menggunakan alat bantu penlight, kita perhatikan di sini tidak ada penlight, jadi kita menggunakan senter HP. Dari lubang kanan dan kiri, perhatikan jika terdapat benjolan atau perdarahan ataukah terdapat polip di dalam rongga hidung. Ya. Berdasarkan inspeksi saya pada saat ini, pasien di dalam rongga hidung tidak ada polip, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada perdarahan ataupun cairan yang berlebihan. Jadi selanjutnya kita akan memeriksa penciuman pasien, apakah dia normal ataukah tidak. Nah, di sini kita menggunakan alat bantu yaitu teh, dan kita memberi arahan kepada pasien untuk menutup mata. Tapi ibu bisa tutup mata. Tebaki ini aroma apa? Baik, betul bu, ini aroma teh. Baik ibu, jadi di sini penciuman ibu normal ya. Kan setelah kita memeriksa hidung, sekarang kita melihat mulut dan rongga mulutnya. Yang pertama kita lihat atau inspeksi dari bibir pasien. Perhatikan yang pertama, warna dari bibir pasien normalnya adalah pink atau kemerahan. Dan kemudian jika tidak normal, kita menemukan bibir yang agak pucat atau biru. Artinya itu pasien kekurangan oksigen. Setelah warna, kita bisa lihat di daerah bibir apakah terdapat gangguan atau cacat kognital atau sumbing berupa labiosesis. Biasanya ada pembelahan di daerah bibir, atau kita juga bisa melihat apakah terjadi polatoisis atau ada pembelahan di rongga bagian atas ataupun keduanya kita masuk ke bagian gigi pasien. Kita bisa bantu dengan menggunakan penlight. Di sini tidak ada penlight, jadi kita menggunakan senter HP. Kita melihat rongga mulut pasien. Yang pertama kita melihat gigi pasien ya. Yang pertama kita lihat adalah kelengkapan gigi, apakah giginya masih lengkap ataukah sudah ada yang tanggal. Kemudian lihat apakah ada varies pada gigi. Kemudian kita lihat gusi. Kita lihat gusi pasien, kita boleh buka sedikit, maaf ya Bapak. Kita perhatikan pada daerah gusi apakah terjadi di daerah gusi yang tentunya tandanya adalah kemerahan pada bagian gusi. Oke Bapak, jadi setelah saya memeriksa rongga mulut Bapak, di sini saya melihat bahwa rongga mulut Bapak normal ya. Jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan wajah, di mana kita lihat wajah pasien dari sisi kanan dan sisi kiri apakah simetris atau tidak. Langsung kita suruh pasien juga untuk tersenyum untuk melihat wajah apakah berfungsi dengan baik. Jadi maaf Ibu, senyum untuk dilihat otot-otot wajahnya. Oke, baik Ibu. Jadi di sini setelah saya memeriksa wajah Ibu, ternyata wajah Ibu masih berfungsi dengan baik atau normal. Lanjut kita dalam pemeriksaan
leher. Nah, di pemeriksaan leher ini kita melihat apakah ada ruam, lebam, atau luka lecet yang ada di leher. Nah, kita melihat apakah ada kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Nah, setelah saya melakukan semua pemeriksaan, leher ibu juga normal dan semuanya juga normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bisa sebutkan nama dan teman-teman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Sita Anjeliana Padela. Saya merupakan mahasiswa praktik dari Stikes Kamus Arunika. Bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Tujuan saya datang sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan abdomen atau bagian perut ibu untuk menentukan apakah bagian perut ibu mengalami gangguan atau masalah. Apakah ibu bersedia? Ya baik, di sini saya akan melakukan tindakan. Yang pertama ada inspeksi, yaitu melihat apakah bagian perut sisi kiri dan kanan ibu simetris atau tidak. Tadi ibu ya. Ya baik, simetris. Yang kedua yaitu auskultasi, mendengarkan suara usus ibu apakah berbunyi dengan normal atau tidak. Lakukan pengecekan pada bagian kiri dan kanan. Yang selanjutnya masuk pada tahap perkusi, yaitu mengetuk, yang di sini bertujuan untuk mengecek apakah pada bagian lambung atau ibu memiliki udara atau tidak. Baik, tadi ibu ya. Normal ya ibu ya. Yang selanjutnya masuk pada tahap palpasi, yaitu meraba apakah bagian perut ibu mengalami pembengkakan atau nyeri pada saat diraba atau ditekan. Ada ibu nyeri tidak? Ya baik ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi tidak ada gangguan pada perut ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Andini, mahasiswi keperawatan dari Stikes Kamus Arunika. Boleh Ibu sebutkan nama Ibu beserta dengan tanggal lahirnya? Nirmala, lahir di tanggal 9 bulan 8. Oke, sudah sesuai ya Ibu. Jadi begini Ibu, di sini saya akan melakukan salah satu tindakan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah Ibu, yaitu pada tangan dan juga kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Jadi nanti pemeriksaannya kurang lebih 7 menit. Kita lakukan di ruangan ini saja ya Ibu. Oke, baik. Saya siapkan alat bahannya dulu Ibu. Oke. Kita langsung ya Ibu pemeriksaannya. Duduk Ibu. Oke. Duduk ya Ibu. Oke, di sini yang pertama kita melihat atau kita menginspeksi dan melihat apakah ada kemerahan, benjolan maupun luka pada ekstremitas atas, yaitu pada area depan, samping maupun belakang pada pasien. Yang kedua yaitu Ibu tolong angkat tangan kanannya Ibu. Oke. Tangannya Ibu tahan. Coba lawan tangan saya Ibu. Coba ke atas. Rasa nyeri tidak Ibu? Tangan sebelah Ibu. Tahan. Lawan tangan saya Ibu. Rasa nyeri Ibu? Oke, nah selanjutnya Ibu silakan berdiri Ibu dulu. Nah selanjutnya Ibu mengikuti gerakan saya Ibu. Tangan kanan dulu ya Ibu, ke depan, ke belakang, ke samping, lalu ke depan. Oke, terasa nyeri Ibu? Oke, tangan kiri.
Nah, langkah selanjutnya kita akan palpasi atau meraba pasien. Seperti ini, oke? Kita meraba apakah ada benjolan, nyeri maupun luka. Permisi ya, Ibu. Terasa nyeri, Ibu? Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Oke, permisi ya, Ibu. Pastikan tangan pemeriksa menggenggam tangan pasien. Lemaskan saja, Ibu. Relax ya. Saya akan mengayunkan 1 kali pukulan saja tepat pada biceps. Nah, selanjutnya, Ibu, permisi, Ibu, angkat tangannya. Tekuk ya, Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek pada biceps, tepat pada siku. Ya, jadi normal ya, Ibu, rotasinya. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa suhu dan juga perahu ya. Permisi ya, Ibu. Kalau ini, Ibu, kita rasakan apa, Ibu? Halus. Oke. Kalau ini kasar. Kalau ini, Ibu, tajam. Boleh balik ke tangan, Ibu. Kalau ini, Ibu, halus. Kalau ini kasar. Kalau ini tajam. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu ekstremitas bawah pada Ibu. Langsung saja ya, Ibu. Di sini saya akan mengamati atau mengobservasi, melihat apakah ada pengerahan, luka maupun benjolan. Oke, dari depan, samping maupun belakang. Selanjutnya, Ibu boleh berjalan, Ibu, dari depan sampai belakang. Dari depan. Oke. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak ya? Ibu ke depan ini. Oke. Terus kita, Ibu, keluar dulu. Oke. Terasa nyeri, Ibu? Coba ke dalam. Terasa nyeri? Oke, tentunya, Ibu. Coba ke sebelah. Ke depan. Oke. Keluar dulu. Lalu ke dalam. Meraba pada ekstremitas bawah ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengecek refleks. Oke. Jadi kita pukulkan 1 ayunan pada patella. Begini. Pukulkan 1 kali ayunan saja. Lalu di pada Achilles. Selanjutnya sebelah lagi, Ibu, sini patella, ayunkan 1 kali pukulan. Lalu di Achilles. Jadi normal ya, Ibu. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan genitalia ya, Bapak. Ya, langsung saja saya menutup tirainya dulu, Pak. Permisi ya, Pak, saya buka. Ya, KB, Pak. Nah, langkah pertama dalam pemeriksaan genitalia pada laki-laki yaitu menginspeksi atau mengobservasi, melihat dan mengamati pertumbuhan rambut di sekitar area pubis. Apakah pertumbuhan rambutnya merata ataupun tidak? Oke, melihat apakah normal atau tidak. Nah, langkah pertama kita melihat atau mengamati, mengobservasi, menginspeksi area rambut pubis, oke, di sekitar ini. Melihat pertumbuhan distribusinya apakah merata ataupun tidak. Kemudian kita menginspeksi atau melihat di area sekitar bagian area bawah juga apakah merata pertumbuhannya sesuai dengan pertumbuhan usia pada pasien. Oke, pertumbuhannya merata ya. Nah, selanjutnya kita menginspeksi pada area penis. Kita melihat apakah normal atau ukurannya ya, apakah ukurannya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Kita melihat di sini, oke. Nah, selanjutnya kita melihat apakah ada cairan kental yang keluar dari area penis.
Nah, jika tidak ada jadi normal, tapi jika ada kemungkinan ada kelainan atau penyakit genitalia ataupun penyakit menular seksual. Selanjutnya kita beralih pada lubang uretra. Oke, di sini tepat lubang uretranya. Nah, di lubang uretra ini pada umumnya atau pada normalnya lubang uretra itu berada pada tengah-tengah penis seperti ini. Oke, jadi normal ya, berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita beralih pada skrotum. Oke, permisi Pak, permisi. Oke, skrotumnya kita angkat sedikit. Oke, nah di sini kita menginspeksi, melihat apakah ada kemerahan di sekitar belakang skrotum, apakah ada benjolan maupun luka. Ya, permisi Pak. Kita raba ya, apakah ada benjolan? Oke, tidak ada ya. Oke. Atau menekan apakah ada nyeri tekan. Tapi Pak, kita tekan di bagian penisnya. Terasa nyeri tidak Pak? Tidak ya Pak? Oke. Nah, selanjutnya kita menekan skrotum. Nah, dalam menekan skrotum, pastikan kita menekan dengan cara 4 jari, yaitu jari jempol dan juga 3 jari. Oke, jadi 4 ya. Jadi begini. Oke, kita menekan. Oke. Ini sih Pak. Terasa nyeri tidak? Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa atau mencek area epididymisnya. Jadi area epididymis itu ini sih Pak, mulai dari sini, ujung sini sampai ke sini. Jadi epididymis ya di sini. Nah, bagian ini kita akan menekan ini sih Pak. Siapa? Terus sendiri tidak Pak? Oke, tidak ya. Oke. Selanjutnya kita lepaskan saluran sperma. Baik, permisi Pak. Saluran sperma itu berada di sini. Oke, kita buka. Pastikan kita menekan dengan cara 2 jari saja, jari jempol dan juga jari. Terasa nyeri tidak Pak? Iya. Jadi di bagian saluran sperma ini terasa lebih keras dibanding daerah epididymis. Pemeriksaan genitalianya sudah selesai. Saya rekam dulu ya Pak. Permisi. Jadi untuk pemeriksaannya Pak, untuk genitalia, untuk kelamin Bapak itu normal, tidak ada kelainan maupun gangguan ya.